keluarga pasangan yang baru menikah nih Mbak Mimin, terutama para milenial, kan sekarang banyak nih ya pasangan muda di usia 20-an ya, bingung nih mau beli rumah dulu atau beli mobil dulu. Kalau beli rumah dulu nanti mobilitasnya mereka juga susah, kalau mau beli mobil dulu nanti mau tinggal di mana. Terus pertimbangannya juga kalau beli mobil dulu mereka mau ngontrak atau ngekos, itu kan juga jadi tambahan biaya ya. Ini seperti apa Mbak Mimin? Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Lutfi Husnika di segmen finansial seputar perencanaan keuangan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu topik yang banyak banget nih dibahas di kalangan anak muda sekarang, yakni beli mobil dulu atau beli rumah dulu sih. Nah, sudah bersama saya salah satu perencana keuangan profesional, Mbak Mimin Susanto. Selamat siang Mbak Mimin. Selamat siang Lutfi. Gimana kabarnya Mbak Mimin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Panas banget ya Surabaya ya? Panas banget Mbak, memang akhir-akhir ini panasnya luar biasa ya Mbak ya. Betul. Nah Mbak, langsung aja nih, kita mau ngebahas soal beli rumah dulu atau beli mobil dulu nih. Seperti yang kita lihat, banyak sekali anak-anak muda terutama yang lebih memilih beli mobil dulu ketimbang memikirkan untuk punya hunian. Nah kalau kita lihat mobil ini kan bukan termasuk kebutuhan primer nih ya Mbak Mimin ya, mengingat kebutuhan primer ini kan ada sandang, pangan, papan. Nah sekarang kan mengalami pergeseran menjadi sandang, pangan, kendaraan ya Mbak Mimin ya. Nah untuk melihat fenomena tersebut ini dari sudut pandang Mbak Mimin seperti apa sih? Sebenarnya punya kendaraan sih oke-oke aja ya. Tapi dengan catatan bahwa kendaraan atau mobil yang dia beli itu sebenarnya bukan hanya untuk gaya-gayaan aja, tapi memang dari pekerjaan dia membutuhkan mobilitas yang cukup tinggi, sehingga dia harus punya kendaraan sendiri. Jadi kalau pertimbangan dia dengan punya kendaraan meminimalkan kos untuk transportasi, dan itu bisa lebih meningkatkan produktivitas dia sih oke-oke saja sih menurutku. Berarti untuk punya kendaraan dulu itu juga bukan sesuatu yang salah ya Tribuners, tapi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritasnya Mbak Mimin ya. Nah kalau kita lihat memang tren untuk punya kendaraan ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal nih Mbak Mimin. Salah satunya nih, kan kalau yang para milenial itu kan mungkin dilahirkan dari keluarga yang mereka itu punya anak mungkin cuma sedikit ya, cuma satu atau dua orang gitu. Ini kan juga mempengaruhi keluarganya, sehingga dia juga berpikir nih kalau untuk punya hunian dulu sepertinya belum urgent nih. Akhirnya dia berorientasi untuk punya mobil dulu. Nah, tapi punya mobil ini juga beberapa kali mereka juga karena ingin sebagai sebuah apresiasi diri atau untuk menambah kepercayaan diri, menambah prestisnya dia gitu ya Mbak Mimin. Nah, melihat hal yang ini tuh seperti apa Mbak Mimin? Ya kembali lagi kayak tadi ya, sebenarnya sih sah-sah aja kita punya kendaraan, tapi catatannya adalah bahwa memang dengan dia memiliki kendaraan, produktivitas dia semakin tinggi, dan sebenarnya dengan dia punya kendaraan mungkin malah menekan kos untuk transportasinya dia. Karena sebenarnya kan di Surabaya transportasi juga sudah lumayan bagus ya. Ada istilah taksi, ada bus Surabaya, ada Grab, ada Gojek dan lain-lain gitu kan. Jadi artinya sebenarnya ketika dia hitung-hitungan, kalau aku punya mobil, karena ternyata bawaannya banyak ternyata gitu kan, kalau aku harus misalnya harus selalu naik kendaraan umum, aku harus selalu panggil taksi online atau taksi biasa, kosnya ternyata lebih tinggi. Nah, nggak masalah sih, anggap dengan dia punya kendaraan itu dia menambah tanggung jawab dia. Apalagi kalau misalnya dia ternyata ngambilnya dengan cara mencicil gitu ya. Nah, mencicil. Nah, kalau seperti itu, karena saya lihat sebenarnya kebanyakan anak muda sekarang sudah berani untuk lebih punya hutang. Bukannya tidak boleh, boleh-boleh aja punya hutang asal tahu aturannya kan. Nah, kalau punya hutang itu kan cicilannya itu sebenarnya tidak boleh lebih dari 30% income-nya dia. Gitu. Nah, itu aturan pertamanya. Terus kedua, tetap dia harus punya untuk proteksi. Proteksi itu paling tidak asuransi kesehatan atau misalnya BPJS. Pastikan punya itu. Karena nanti kalau dia kan muda belum tentu sehat terus kan.
Karena Betul. sakit itu bisa terjadi karena apapun faktornya, Tanpa apalagi memandang dalam usia. Iya, apalagi kalau kondisi pandemi kayak kemarin kayak gitu, moga-moga setelah ini kan sudah hilang tuh pandeminya kan kayak gitu. Nah, jadi dia harus punya proteksi, kemudian dia harus punya dana darurat. Dia harus punya dana darurat walaupun masih lajang, dia paling tidak punya 3 kali dari income-nya. 3 bulan dari income yang dia hasilkan setiap bulannya. Terus baru dia kemudian memikirkan untuk berinvestasi. Nah, kalau investasi ini kan biasanya kan kadang anak-anak sekarang kan begitu ditawarin temen, kalau kayak sekarang banyak tentang cryptocurrency, Iya, betul. atau main saham, atau yang hal-hal yang lagi ngehit sekarang kan kayak gitu. Nah, seharusnya belajar dulu prinsipnya investasi seperti apa. Jadi tetap harus tetap belajar. Tahapannya tadi harus dilalui. Investasi itu setelah dia sudah punya proteksi, dia sudah punya tabungan dana darurat, baru dia bisa untuk memikirkan berinvestasi di apapun, terserah sih. Asal dia juga harus belajar dulu sih tentang investasi. Oke, nah Tribuners, tadi kan Mbak Mimin sudah menjelaskan nih bahwa memang perlu adanya skala prioritas ya Mbak Mimin ya. Kalau membahas soal ambil mobil yang dicicil dari Mbak Mimin, katakanlah seseorang itu punya penghasilan yang mungkin rata-rata ya, bukan yang tinggi banget. Kemudian dia pengen banget nih punya mobil, akhirnya memutuskan untuk dia nabung. Mungkin ketika dia punya uang yang cukup untuk bayar DP, di akhirnya DP dan ambil mobil. Padahal untuk kebutuhan sehari-harinya dia masih belum tahu nih, tapi mikirnya, alah nggak apa-apa, ini yang penting aku cukup buat bayar ini, nanti pasti ada lagi. Nah, yang seperti ini gimana nih Mbak Mimin? Nah, kalau kayak gitu ya harusnya jangan ya, karena tadi kita harus ingat bahwa ketika kita punya cicilan hutang, aturannya itu maksimal 30% dari income kita. Dari income. Mungkin memang kita, apalagi sekarang misalnya ada promo DP, misalnya cuma 10 juta, 15 juta, kayaknya terjangkau banget. Tapi kan cicilannya juga lumayan besar. Misalnya kayak tadi, misalnya income-nya per bulan, kalau rata-rata berapa kira-kira? Katakanlah rata-rata UMK gitu. UMK gitu ya. Kan habis buat cicilan. Iya, betul. Bisa jadi 60-70% untuk cicilan. Terus bagaimana dia akan menghidupi dirinya? Bagaimana dia mau bisa menyisihkan uang untuk tabungannya? Padahal dengan dia misalnya sudah punya hutang saat sekarang, itu dia punya kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi. Contoh, dia harus melakukan cicilan tepat waktu. Kalau tidak nanti kena denda. Kalau dia sampai menunggak, dia nanti kena, kalau zaman dulu namanya blacklist untuk di BI checking ya, kayak gitu. Kalau sekarang kan ada istilahnya lagi tuh. Nah, padahal nanti ke depan ketika dia udah mau berkeluarga atau kemudian dia ingin membeli rumah secara KPR, karena kalau rumah itu kan cukup besar kan, pasti benar. Kalau membeli cash lumayan cukup berat ya. Jadi biasanya memang selalu pakai KPR. Nah, kalau ketika ambil KPR ternyata dia punya catatan buruk di sebelumnya karena perhitungannya tidak terlalu matang, dengan ketika dia nekat ngambil mobil, ya akhirnya kan jadi kendala nanti di kemudian hari. Nah, itu artinya dia tidak bertanggung jawab untuk diri dan keluarganya kan, kayak gitu. Oke Mbak, kalau bicara soal mobil atau rumah dulu ya, mungkin untuk yang lajang dulu nih, kalau misalkan dia sudah punya cukup kemampuan secara ekonomi untuk membeli mobil atau rumah, kan kalau disandingkan memang harganya kan beda ini ya, antara mobil dan rumah ya. Sekarang rumah kan juga ada yang harganya cukup murah. Oh iya. Nah ini sebenarnya pinggir ya. Sebenarnya kalau untuk lajang ini lebih prioritas mana sih Mbak Mimin? Kan nantinya dia juga mungkin akan menikah ya, dan akan, kalau rumah kan pasti bisa dijadikan hunian. Nah ini seperti apa Mbak Mimin? Kalau saya secara konvensional masih tetap nyaranin sebenarnya dahulukan dulu untuk beli rumah sih sebenarnya. Tapi kembali lagi, setiap orang kan kondisinya berbeda. Misalnya dengan dana yang katakan sama dengan membeli mobil, tapi kan nggak bisa belinya di sekitar artinya dekat dengan pusat kota kan. Iya benar. Dia harus milih daerah-daerah pinggiran kan. Nah, perbatasan. Ketika dia pilih pinggiran, itu nambah kos lagi, waktu, tenaga, biaya untuk transport juga semakin tinggi juga ya Mbak. Nah,
harus benar-benar lagi diperhitungkan. Terus untuk ketika membeli rumah kan juga harus dipikirkan, emang iya murah, tapi apakah daerah itu nantinya bisa berkembang dengan baik? Karena prinsip membeli rumah kan lokasi kan, lokasi dan lokasi gitu. Jadi harus dipilih dengan cermat lokasi dia membeli rumah itu nanti bisa berkembang dengan baik nggak, akses jalannya bagaimana, kemudian fasilitas umumnya bagaimana, kayak gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya membeli rumah dulu kan, toh namanya rumah itu semakin lama, apalagi kalau lokasinya bagus kan semakin lama semakin tinggi tuh. Jadi nggak ada ruginya tuh membeli rumah dulu. Cuman kembali lagi kondisinya saat sekarang gimana? Apakah dia memang membutuhkan mobil untuk mensupport pekerjaannya, gitu? Kan misalnya dia adalah seorang marketing perusahaan asuransi misalnya, dia kan kadang bawa berkas banyak, gitu kan, bawa istilahnya dia butuh juga prestis untuk tampilannya. Nggak masalah asal dia bisa memanage kayak gitu sih. Jadi dikembalikan kebutuhannya dia seperti apa. Kalau dia mau beli rumah ya tidak ada salahnya juga. Gitu. Nah, soal beli rumah nih Mbak Mimin, kadang yang jadi kekhawatiran ketika masih lajang ya, kan saya belum tentu mau tinggal di kota ini, saya belum tentu mau tinggal di kota itu, akhirnya jadi pertimbangan, jangan beli rumah dulu lah. Padahal kan seperti yang Mbak Mimin bilang, nilai properti itu kan terus naik ya Mbak setiap tahun. Lah ini seperti apa Mbak? Kembali lagi secara konvensional, sebenarnya manusia itu tetap butuh tempat untuk pulang, iya kan? Sejauh-jauh dia merantau, dia pasti pingin pulang ke tempat dia dulu dibesarkan. Iya kan? Nah, jadi kembali lagi tidak ada salahnya sebenarnya kalau memang sudah cukup ada dana dan kemampuan untuk membeli rumah, beli aja. Walaupun nanti dia memang pekerjaannya mobile ke sana ke sini, bahkan sekarang kan pekerjaan tidak hanya dikerjakan di kantor, dia bisa sambil liburan sambil bekerja. Anak-anak sekarang kan kayak gitu, tapi tetap harus dipikirkan ketika nanti dia suatu saat tua, pasti dia pingin kembali ke tempat dan dia butuh rumah untuk kembali kayak ke gitu, kampung kan. halaman gitu ya Mbak ya. Jadi kalaupun sekarang karena sudah ada kesempatan dan kemampuan untuk beli rumah, beli aja. Toh properti itu kan selalu naik kan, nilainya kan selalu naik berdasarkan mengikuti tahun dia berjalan, apalagi kalau lokasinya memang bagus, memang strategis ya. Strategis itu jadi investasi jangka panjang kan, kayak gitu. Nah, Tribuners, ada yang perlu di highlight nih. Jadi nggak ada salahnya kok kalau misalkan sebagai milenial yang masih lajang beli rumah dulu tuh nggak ada salahnya. Seperti yang Mbak Mimin paparkan tadi bahwa memang mungkin saja pekerjaan bisa mobile, tapi pada dasarnya setiap manusia pasti butuh tempat untuk pulang. Nah, yang kedua, properti rumah ataupun hunian ini nantinya juga bisa dijadikan investasi nih kalau memang belum ditempati. Ya, nah kalau soal ini Mbak Mimin, kembali lagi ke mobil untuk pencapaian, mobil sebagai bentuk pencapaian nih Mbak Mimin. Padahal kan ini belum mendesak ya. Nah, ini sebenarnya kapan sih kita boleh membeli mobil nih dalam keadaan kondisi finansial yang seperti apa Mbak Mimin? Sebenarnya idealnya sih secara finansial dia sudah mapan ya. Apalagi kalau misalnya ternyata dia harus membelinya dengan mencicil tadi. Pastikan bahwa cicilannya itu hanya 30% maksimal dari income-nya dia, kayak gitu. Kalau memang dia mencicil, lebih baik kan belinya cash, malah dia nggak punya beban. Ya, kalau masa muda udah ada beban kan pasti nggak enak kok. Enakan kalau nggak ada beban gitu. Iya bener sih Mbak. Iya, bebannya nanti aja kalau udah berkeluarga. Gitu. Jadi mending sebenarnya daripada punya cicilan mobil, mending dananya ditabung, diinvestasikan, pilih instrumen investasi yang bagus. Makanya perlu juga kita menyisihkan dana untuk belajar. Ambil aja kursus-kursus tentang investasi atau tentang perencanaan keuangan, atau belajar dulu lah intinya kalau mau memutuskan misalnya untuk berinvestasi, karena jangan sampai kita terjebak di tempat-tempat investasi yang bodong kayak gitu. Betul. Nah, tadi kita sudah bahas dari pemilihan rumah dulu atau mobil dulu sih bagi lajang. Nah, kalau bagi
keluarga pasangan yang baru menikah nih Mbak Mimin, terutama para milenial, kan sekarang banyak nih ya pasangan muda di usia 20-an ya, bingung nih mau beli rumah dulu atau beli mobil dulu. Kalau beli rumah dulu nanti mobilitasnya mereka juga susah, kalau mau beli mobil dulu nanti mau tinggal di mana. Terus pertimbangannya juga kalau beli mobil dulu mereka mau ngontrak atau ngekos, itu kan juga jadi tambahan biaya ya. Ini seperti apa Mbak Mimin? Setiap orang kan beda kondisinya. Jadi kalau misalnya dia terpaksa harus membeli mobil dulu, tapi dengan perhitungan bahwa dalam jangka waktu sekian tahun dia mampu untuk mengumpulkan dana membeli rumah, why not? Nggak apa-apa. Karena dengan misalnya dia membeli mobil dulu untuk membuat dia istilahnya menunjang pekerjaannya dia, kan lebih bagus. Betul. Jadi kita memundurkan dulu rencana pembelian rumah, dan itu dipindah menjadi kita mengontrak rumah. Terus kemudian kita misalnya butuh untuk membeli mobil, jangan beli mobil yang terlalu mewah lah misalnya ya, asal bisa untuk aktivitas, untuk bisa menunjang aktivitas mobilitas kita. Mungkin pekerjaannya dia harus keluar kota, menemui banyak orang dan lain-lain, nggak apa-apa, tapi dia harus punya plan juga. Jangan sampai selama seumur hidup dia jadi kontraktor, ya kan? Kontrak terus. Ya. Jadi dia punya plan ke depan, berapa tahun ke depan aku harus sudah punya rumah kayak gitu. Nggak masalah sekarang setahun 2 tahun aku ngontrak, misalnya kita sekeluarga ngontrak dulu Bu, ya harus dibicarakan kan. Jadi harus sama tuh visinya antara suami dan istri. Jadi setahun 2 tahun kita ngontrak dulu, nanti kita sambil ngumpulin DP, terus kemudian kita membeli rumah kayak gitu sih. Tapi kalau menurut Mbak Mimin ini untuk para pasangan muda ini sebenarnya lebih urgent yang mana sih kalau secara general? Ya sebenarnya idealnya sih punya rumah dulu. Punya rumah dulu ya? Iya, idealnya punya rumah dulu. Masalahnya adalah rumah sekarang kan harganya ya seperti itu luar kan. Biasa sudah, ya. Apalagi kalau di dalam kota, semeter aja sudah berjuta-juta. Sudah wow ya. Ya kan. Jadi pilihannya mungkin kalau pasangan muda pilihannya di pinggir banget. Misalnya kalau di sekitar Surabaya kan ada Sidoarjo atau Gresik ya, yang jangkauannya mungkin lebih dari 10 km gitu. Nah, apakah dengan dia membeli rumah dengan jarak yang cukup jauh itu istilahnya ada kendala atau tidak? Kalau nggak ada kendala nggak masalah. Ternyata misalnya dia bisa mengerjakan pekerjaannya di rumah, kan ada tuh sekarang kan dia kerja online aja. Benar. Mungkin dia juga jual beli online, atau dia seorang trader yang memang hanya istilahnya di dalam rumah, kerja dari rumah. Dari rumah bisa, nggak masalah. Itu mending dia beli rumah dulu, karena dia nggak butuh mobil toh untuk mobilitasnya dia. Betul. Jadi intinya ketika dia milih antara rumah atau mobil, dia harus lihat sebenarnya pilihan ini mana yang bisa membuat dia lebih efisien, lebih dalam bekerja, lebih menghasilkan banyak uang dalam bekerja, karena beberapa tahun ke depan dia harus mewujudkan sesuatu kan, impiannya mereka toh kayak gitu. Oke Mbak, tadi kan kita sudah mendengar pemaparan Mbak Mimin. Semuanya tergantung pada prioritas ya Mbak Mimin ya, tergantung pada kebutuhan orang. Prioritas dan kebutuhan setiap orang itu berbeda, yang otomatis nanti keputusannya juga akan berbeda. Nah Mbak Mimin, kalau sudah bicara soal mobil dan rumah nih, sebenarnya kapan sih seseorang harus mengatur jadwal perencanaan lebih jauh mengenai asuransi, hunian, kemudian yang ingin sekolah lagi, baik masih lajang ataupun yang baru menikah? Sebenarnya sejak memiliki income, dia itu lebih baik segera membuat perencanaan. Karena ketika kita punya pola dalam menghabiskan uang atau income kita, itu nanti akan terbawa. Itu kan menjadi habit. Karena sebenarnya perencanaan keuangan itu seperti merencanakan hidup kan, planning membuat perencanaan hidupnya. Jadi kalau misalnya sejak pertama dia memiliki income, dia tidak mengatur dari awal, ketika dia sudah menikah atau memulai hidup baru dengan pasangannya bisa amburadul, apalagi kalau tidak ada komunikasi. Misalnya nih ada kasus suami pokoknya memberikan income-nya ke istri, wes silahkan atur gitu kan. Ternyata dengan harapan istrinya bisa ngatur, tapi karena istrinya tidak pernah belajar tentang perencanaan,
gimana caranya ngatur uangnya, ya mungkin bisa habis tidak menjadi apa-apa kayak gitu. Nanti di kemudian hari jadi masalah, loh kan uangku udah tak kasih semua ke kamu, nah kayak gitu. Jadi mending sejak mempunyai income, entah itu sudah berkeluarga atau masih lajang, itu dia sudah mulai membuat perencanaan. Perencanaan itu kan gini, setiap orang kan punya mimpi kan. Mimpi itu termasuk kapan aku mau punya mobil, kapan aku mau punya rumah, kapan aku mau menikah, punya anak, sekolahnya anak-anak gimana, aku nanti masa tua aku pengennya seperti apa. Nah itu impian. Nah impian itu harus diwujudkan menjadi sebuah financial planning. Dia harus menjadi sebuah tujuan keuangan. Nah tujuan keuangan itu berarti sudah harus jelas nih. Ketika orang punya mimpi, jangan sampai hanya sekedar mimpi. Ya kalau bisa ya direalisasikan. Cara merealisasikannya gimana? Yaitu tadi melalui sebuah perencanaan keuangan kayak gitu. Nah, bicara soal perencanaan keuangan yang matang nih Mbak Mimin, terutama untuk para lajang ini, pos keuangan apa saja sih yang harus disisihkan? Mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak Mimin, mungkin untuk kebutuhan pokok berapa, kebutuhan hobi berapa, mungkin buat yang pengen punya mobil nih, dia harus disisihkan berapa gitu Mbak Mimin. Jadi untuk secara umum aku tuh kan ada konsep 10, 20, 30, 40 kan ya. 10% itu untuk sosial, termasuk di dalamnya itu untuk kalau kita harus bayar zakat, infak, sodakoh, atau kalau yang Nasrani itu ada perpuluhan kayak gitu kan, atau yang lain untuk sosial, kegiatan sosial, karena kita kan orang Indonesia banyak banget, entah itu nanti ada yang sunatan, ada yang menikah, ada iuran RT dan lain-lain. Nah itu masuk ke pos yang sana. Yang 20% itu untuk tabungan. Tabungan ini tabungan kalau belum punya dana darurat ya tabung dulu dana darurat. Kalau sudah terpenuhi investasi kayak gitu. Terus untuk juga untuk beli proteksi bisa diambilkan dari situ juga. Kemudian yang 30% itu adalah untuk cicilan hutang. Tapi kan sebisanya kalau masih muda jangan punya hutang kan, gitu kan. Jadi yang 30% alihkan tuh ke tabungan. Ambil 10% untuk pengembangan diri. Karena kalian masih muda, kan perlu ke depan itu pasti ingin menjadi yang lebih hebat, yang lebih menjadi orang yang lebih berguna kan. Nah, berarti kan kamu harus keluar biaya lagi untuk mengembangkan dirimu. Entah itu mau kursus, sekolah lagi, atau beli buku, dan lain-lain. Ya, itu sisihkan 10% untuk pengembangan diri. 40% baru untuk biaya hidup kita, untuk kebutuhan ya Mbak Mimin ya, makan, transport, beli pulsa, paket dan lain-lain, itu baru ambil dari situ 40%-nya. 40%-nya. Nah kalau bicara soal dana darurat nih Mbak Mimin, sebenarnya boleh nggak sih kita itu pakai dana darurat untuk beli keperluan yang sifatnya tersier seperti mobil gitu? Boleh nggak sih Mbak Mimin? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Karena sebenarnya dana darurat itu kan gunanya untuk mengatasi hal-hal di luar rencana kita. Misalnya kita udah punya mobil, terus tiba-tiba nih mobil nabrak, nubruk, atau misalnya hal-hal yang tidak diharapkan, entah itu misalnya bocor bannya ini atau apa aja deh. Kan kita butuh dana dulu tuh, kan. Walaupun misalnya ada asuransi kendaraan, tapi kan kita harus tetap klaimnya kan butuh uang. Nah, terus ketika mobil kita ada di dalam bengkel misalnya, kita kan butuh untuk kita wirawiri untuk bekerja kan kita butuh uang lagi kan. Nah, kita baru bisa tuh ambil dari dana darurat, misalnya dari pos uang transport kita nggak ada misalnya, kita boleh pinjem dulu. Kalau dana darurat kita anggap kita pinjam, nanti kita kembalikan lagi ke sana. Sebenarnya kan dana darurat itu kayak jaring pengaman. Ketika kita misalnya sakit, butuh dibawa ke rumah sakit segera. Mungkin kalau kita punya kartu BPJS ternyata kita butuh harus rujuk, nggak ada waktu lagi lah untuk mencari rujukan, atau kita nggak ada istilahnya, karena BPJS kan kita harus butuh proses kan, wis nggak usah pakai, nah bisa ambil dari dana darurat. Atau kalau kita punya asuransi kesehatan biasa tapi hanya cover untuk rawat inap, padahal ternyata kita nggak perlu rawat inap, nah itu
kita ambil dari dana darurat. Kayak gitu. Nah Mbak Mimin, apa sih yang terjadi ketika kita justru ambil dana darurat itu untuk membeli atau membayar kebutuhan seperti mobil, rumah, seperti itu? Gimana nih yang terjadi terhadap finansialnya dia ke depannya? Karena dana darurat itu kan kayak jaring pengaman. Ya rasanya kalau kita lagi main flying fox di bawah kita nggak ada jaring pengamannya, gimana rasanya? Rasanya deg-degan masih. Nah, kayak gitu. Sama ketika kita tidak punya dana darurat, kita tidak punya asuransi kesehatan, kita itu rasanya merasa kayak apa ya, tidak nyaman gitu loh. Menjalani hidup itu tidak nyaman kayak gitu. Apalagi misalnya dana darurat kita untuk beli mobil misalnya, padahal ternyata mobil itu hanya untuk ditaruh di dalam garasi rumah kita gitu. Hanya untuk nunjukin ke teman atau ke tetangga bahwa aku lo bisa beli kalau mobil, kita punya, gitu ya. Kan buat apa, kan kayak gitu. Jadi mending tetap minimal sebenarnya dana darurat itu kita miliki 30%. 30% dari kebutuhan. Oh, dari kebutuhan. Iya, jadi misalnya nih income kita per bulannya 10 juta misalnya. Berarti sebenarnya kalau lajang itu harus punya 3 kalinya kan. Ya, tapi kita punya 1 kalinya aja masih oke, masih aman. Kita selisihnya kita cicil dikit-dikit sambil kita larikan untuk misal kita mau investasi, mau ya itu tadi misal diajak teman main saham, beli reksadana atau kripto dan lain-lain masih oke lah. Gitu. Kalau Mbak Mimin sendiri memandang pergeseran kebutuhan terutama di kalangan milenial soal awalnya sandang pangan papan jadi sandang pangan kendaraan ini seperti apa sih Mbak? Apakah membawa dampak positif atau membawa dampak yang justru bakal merugikan nih untuk para milenial? Kembali lagi, kalau misalnya dia punya kendaraan itu untuk menunjang mobilitas dan produktivitas dia, saya yakin itu sesuatu yang bagus. Justru sesuatu yang bagus. Iya. Tapi kalau hanya untuk gaya-gayaan, ya wassalam gitu kan. Jadi ya itu tadi, kalau memang itu untuk menunjang produktivitas dia, mobilitas dia harus memang cukup tinggi, harus kesana kesini, ya itu nggak masalah sih, boleh-boleh aja. Nah terakhir nih Mbak Mimin, apa sih pesan untuk para milenial dan anak muda terkait bijak dalam dalam perencanaan finansial mereka, terutama dalam memilih mobil atau rumah dulu nih? Kalau saran saya sih, walaupun masih muda dan lajang, tetap harus mulai dilihat nih, kita ini kebutuhannya apa sih? Kalian itu kebutuhannya apa? Masing-masing, karena setiap orang pasti berbeda ya. Aku ini butuhnya apa? Apakah dengan income yang aku miliki ini mau aku apain? Maka belajar dulu tentang perencanaan keuangan. Coba tulis selama ini pengeluarannya untuk apa aja, larinya uangnya kemana aja, ada nggak yang ditabung, atau jangan-jangan habis semua kayak gitu. Nah kalau bisa sendiri nggak apa-apa, kan bisa tuh belajar dari berbagai macam aplikasi, buku dan lain-lain, belajar aja. Tapi kalau misalnya butuh saran dari yang lebih ahli yang juga lebih boleh, iya juga boleh, silahkan berkonsultasi. Intinya itu tadi, kita tahu kita ini maunya apa. Pasti kita semua punya cita-cita, impian yang pengen direalisasikan. Cuman mau merealisasikan kadang orang kan bingung, betul ya kan. Nah terus kemudian kalau sekarang aku mau beli mobil, apakah benar aku ini sekarang butuh mobil ini gitu kan. Kalau aku memang butuh sekarang, cukup nggak? Kalau memang aku harus mencicil, incomeku cukup nggak? Karena tadi kan harus diingat bahwa cicilan, kalau punya cicilan hutang maksimal 30% dari income. Jangan sampai nanti kualitas hidup kita menurun hanya demi karena kita pingin punya mobil, makannya cuman setiap hari Indomie atau mie instan. Setiap hari cuma mie instan kan. Jadi kualitas hidup kita juga harus kita perhatikan, karena usia kita masih muda, ke depan masih panjang gitu kan. Jadi benar-benar harus difikirkan secara matang. Duduk kalau misalnya tidak ada teman, duduk sendiri, tulis uangku selama ini lari kemana, aku pengen merealisasikan cita-cita apa aja, kayak gitu. Terus gimana cara ngitungnya, kayak gitu. Kalau bisa sendiri silahkan sendiri,
kalau butuh expert silahkan berkonsultasi, kayak gitu aja sih. Oke, nah baik Tribuners, tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Mbak Mimin Susanto mengenai bagaimana sih mengatur keuangan, terutama dalam memilih rumah dulu atau mobil dulu nih. Ada beberapa hal yang perlu di-highlight ya. Pertama, tergantung pada skala prioritas atau kebutuhan seseorang tersebut. Jadi baik memilih mobil ataupun rumah itu disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, jika memang mengambil mobil atau rumah itu dengan cara dicicil, jangan sampai hutang itu melebihi 30% dari income kita, karena kualitas hidup masih harus tetap terjaga. Baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan segmen finansial pada hari ini. Sampai jumpa di sesi perbincangan selanjutnya.